Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Akhiran Kaizan. NIM saya 2020430215. Saya dari Prodi Ekonomi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah manajemen pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan mengenai bisnis saya yaitu spicy tahu gejrot. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan latar belakang dalam menjalankan bisnis, tentunya akan melibatkan berbagai macam hal seperti niat, bahan baku, modal, tempat usaha, karyawan, dan lain sebagainya. Dengan mengenal dan memahami bagaimana melakukan manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, operasi, dan keuangan yang terlibat dalam usahanya, sehingga mendapatkan hasil yang optimal, yaitu manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, operasi, dan keuangan juga memperkenalkan bagaimana cara mengatur fungsi produksi, memperkenalkan standar yang digunakan dalam menjalankan suatu usaha, dan menunjukkan pentingnya peran interaksi antara pemilik perusahaan dan karyawan. Usaha dalam bidang makanan memang memiliki banyak keuntungan, karena makanan merupakan kebutuhan wajib bagi kehidupan manusia. Dengan melihat peluang itu, saya berprinsip akan mendirikan warung dan makanan tahu gejrot. Mungkin sebagian orang sudah banyak yang tahu. Dulu biasa kita bisa jumpai di sekolah-sekolah sebagai jajanan anak sekolahan. Tapi sekarang sudah sedikit sekali penjual tahu gejrot yang masih bertahan karena maraknya jajanan modern yang lebih menarik, tampilannya dan rasanya bersaing pula. Tetapi jangan salah, perlu diketahui ini produk Indonesia asli. Rasa dan ciri khas sekali bisa membuat Anda ketagihan bila memakannya. Dan yang jelas, makanan ini terjangkau untuk semua kalangan. Saya memberi nama bisnis saya dengan spicy tahu gejrot. Harapannya ketika konsumen mencoba membeli, mereka menyukai karena rasanya yang pas, harganya yang terjangkau, dan tempatnya yang unik dan inovatif. Saya memberi nama itu karena masyarakat sangat suka makanan yang pedas. Oleh karena itu, saya langsung berpikir untuk memberi nama dengan nama tersebut karena di zaman sekarang tempat juga mempengaruhi kepuasan konsumen. Saya membangun usaha ini tentunya mempunyai inspirasi tersendiri yaitu diri saya sendiri. Yang kedua ada bab 2 pembahasan pemasaran produk. Ada pemasaran 4P di spicy tahu gejrot. Yang pertama adalah produk atau produk. Dalam hal ini suatu produk bukan hanya barang yang akan diterima oleh konsumen setelah pembelian. Suatu produk meliputi cover sampai dengan perangkat dalam suatu produk. Contohnya saja spicy tahu gejrot, kita memproduksi sendiri tahu gejrot tersebut menggunakan bahan-bahan pilihan yang terbaik dan higienis agar menjadi produk yang fresh dan enak ketika disantap. Kami juga menyediakan beberapa varian rasa dan tingkat kepedasan agar konsumen lebih puas dalam menyantap tahu gejrot. Kami juga selalu update produk dari rasa level kepedasan agar konsumen tidak bosan dengan menunya. Produk yang ditawarkan tahu gejrot yang pertama yaitu ada tahu gejrot original, tahu gejrot ceker ayam, tahu gejrot telur. Untuk level kepedasannya original, pedas manis, pedas biasa, super pedas, dan minuman yang disediakan yaitu ada es teh, jus buah yang meliputi mangga, melon, stroberi, mangga, semangka, alpukat, jambu. Ada pula kopinya itu kopi espresso. Untuk yang terakhir minumannya itu es jeruk. Yang kedua ada harga atau price. Harga merupakan nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk. Keputusan penetapan harga harus diambil dengan hati-hati. Jika produk terlalu tinggi, akan memberikan kesan kualitas yang tinggi dan harga merupakan salah satu penyebab laku atau tidaknya produk yang kami jual. Harga ditentukan oleh biaya produk dan juga seberapa banyak pelanggan ingin membayarnya. Sesuai dengan ketentuan tahu gejrot memberikan produk dan pelayanan sesuai kantong mahasiswa, maka harga yang ditawarkan juga tidak terlalu besar. Untuk tahu gejrot original dipatok harga Rp10.000, tahu gejrot telur Rp12.000, tahu gejrot ceker ayam Rp14.000. Yang ketiga ada tempat atau place.
Tempat dalam bauran pemasaran ini pada dasarnya adalah saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual maupun dibeli. Saluran distribusi adalah saluran di mana produk tersebut dapat mencapai pelanggannya dengan mudah. Karena sasaran dari fasilitas website ini adalah mahasiswa dan pelajar, maka lokasinya harus berada di sekitar kampus maupun tempat belajar lainnya. Kami menyediakan tempat outdoor dan indoor. Yang keempat ada promosi. Promosi adalah strategi yang dilakukan oleh pemasok untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk ataupun hasil bisnis. Promosi ini merupakan sebuah bentuk komunikasi perusahaan pemasar kepada pelanggan tentang produk yang akan ditawarkan sehingga produk atau layanan yang dimiliki diketahui oleh pelanggan dan juga mempengaruhi pelanggan untuk membelinya. Promosi ini dapat berbentuk iklan, informasi dari mulut ke mulut, katalog, pameran bisnis, sponsor acara, dan lain sebagainya. Strategi promosi yang pertama, ada saat akan opening, kami akan membuat pamflet, banner, dan brosur yang berisikan produk-produk yang akan kami jual dan fasilitas yang tersedia, lalu menyebarkan di tempat-tempat yang banyak dijangkau seperti di sekolahan, kampus, tempat les, dan lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada dengan media internet, pemasaran iklan di internet khususnya di sosial media. Kemudian ada sumber daya manusia atau SDM, ada satu owner bertanggung jawab penuh atas semua pelaksanaan usaha dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pemberi wewenang atau kekuasaan untuk dijalankan oleh masing-masing divisi serta berhak menyelenggarakan acara rapat pertemuan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan tentunya harus memperhatikan kesejahteraan pegawai. Yang kedua ada divisi keuangan mengenai masalah pemasukan atau pengeluaran serta menganalisis berbagai transaksi yang nantinya akan dilaporkan pada owner untuk dihitung laba atau rugi pada berjalan hari tersebut karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis tersebut. Tiga ada divisi pemasaran, bertugas untuk mengatur promosi atau pengenalan produk terhadap konsumen baik dari online atau secara langsung dan menjual produk pada konsumen. Yang keempat ada divisi pelayanan, terdiri dari 5 karyawan, 3 karyawan sebagai transaksi yang bertugas mengantar makanan dan mengemas yang dipesan pelanggan dan bertanggung jawab atas semua pelayanan yang akan diberikan kepada pelanggan. Yang kelima ada divisi produk, bertugas mengatur proses produksi atau pembuatan produk mulai dari input hingga output. Yang keenam ada pegawai, bertugas dalam serangkaian produksi dan membantu divisi produksi dalam mengatur besaran produk. Kemudian ada kompensasi, terdiri dari 5 karyawan, 3 karyawan sebagai transaksi yang bertugas mengantar makanan dan minuman yang diberikan pelanggan dan bertanggung jawab atas semua pelayanan yang akan diberikan kepada pelanggan. Selain itu, transaksi juga bertugas sebagai berikut antara lain yaitu memperhatikan kebutuhan tamu, menyiapkan makanan dan minuman para tamu, bertanggung jawab terhadap operasional toko atau store. Satu karyawan lagi sebagai cleaning service yang bertugas membersihkan meja yang telah digunakan pengunjung dan bertanggung jawab agar store atau toko tetap bersih dan nyaman. Dan satu karyawan lainnya bertugas jika menjadi piring. Untuk gaji yang saya patok yaitu sekitaran 1.500.000 per bulan, bisa lebih jika mengambil lembur atau jam tambahan. Fasilitas yang mereka dapatkan antara lain parkir, makan gratis, makan siang dan sore, serta wifi gratis. Ada yang kemudian C, operasi. Proses operasi atau produksi merupakan kegiatan yang melibatkan banyak manusia dan peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna atau bernilai lebih. Input sendiri berupa mesin, bahan atau komponen, energi, dan desain produk ditransformasikan dengan menggunakan berbagai fasilitas produksi yang terdapat di dalam pabrik menjadi output yang berupa barang, jasa, produk sampingan, dan juga sisa produk. Sebagai owner, saya menginginkan yang terbaik untuk konsumen saya. Maka dari itu saya membuat sendiri agar lebih mudah membuat produk yang saya harapkan dan saya inginkan. Ada tahap produksi, ini kualitas sangat diperhatikan dari bahan yang digunakan maupun alat yang dipakai semuanya harus dipenuhi. Kemudian ada keuangan. Orang pebisnis harus paham bagaimana cara mengelola segala unsur dari keuangan walaupun saya tidak memegang langsung bagian dari keuangan. Dari perencanaan keuangan, penentuan komposisi modal, kontrol keuangan, hingga investasi dana. Hal ini dilakukan karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan yang efisien. Namun,
Kunci utama untuk mencapai tujuan bersama, misalnya menghasilkan waktu yang cukup. Karena mempekerjakan kurang dari 20 atau 10 orang, maka ini disebut dengan bisnis kecil yang dimiliki secara mandiri, tidak memiliki banyak pengaruh terhadap pasarnya, dan jadi saya akan menggunakan dana pribadi atau tabungan supaya bisa lebih leluasa dalam mengalokasikan penggunaannya. Setidaknya saya bisa lebih sedikit bersantai karena tidak harus memikirkan keuntungan bisnis kembali secepat belas. Saya juga tidak harus bertanggung jawab pada siapapun kecuali pada diri saya sendiri. Walaupun begitu, sisanya mungkin tetap harus memikirkan masa depan bisnis yang sedang dijalani. Dan itu jika dihitung juga sangat penting untuk menjamin perjalanan bisnis kita. Untuk sementara waktu, saya hanya menggunakan dana pribadi sebagai modal awal. Namun ke depannya saya berencana untuk mencari partner atau investor untuk mengembangkan bisnis saya menjadi bisnis yang lebih besar lagi. Yang terakhir penutup, dalam membangun bisnis kita perlu mengetahui bauran pasti dan permasalahan di antaranya produk, price, sales, dan promosi. Selain itu kita juga harus memperhatikan dari sumber daya manusianya untuk mencari bantuan dalam menjalankan bisnis kita, baik dari segi tenaga, kemampuan, cara berpikir, hingga kejujurannya. Kemudian dalam menjalankan bisnis produksi, kita harus melakukan semaksimal mungkin. Hal ini merupakan hal yang sangat penting karena kualitas dapat dilihat di hasil produksinya. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu modal, karena tanpa adanya modal usaha, kita berjalan dengan kurang baik. Dengan dana modal, kita akan menjalankan bisnis kita menjadi bisnis yang lebih baik lagi. Kemudian presentasi atau penjelasan dari makalah bisnis. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.